Ini adalah kisah tentang sebuah keluarga yang mengalami pengalaman mistis atau pengalaman horor di terowongan Gumitir, Jember. Terowongan Gumitir sekarang sudah berubah suasananya. Tapi tahun lalu ada salah satu wisatawan yang diganggu oleh makhluk yang menghuni terowongan itu. Awal mula ceritanya, Benny dan keluarganya hendak berlibur ke Banyuwangi. Karena rumahnya ada di Jember, jadi dia lewat jalur Gumitir ke Banyuwangi. Singkat cerita, bapaknya Benny itu pengen berhenti sejenak dan pengen ke rest area di Cafe Gumitir, juga pengen banget jalan-jalan ke terowongan yang dikenal sebagai terowongan terpanjang katanya, atau orang-orang sana menyebutnya dengan terowongan Merawan. Kalau ke kafe, Benny dan keluarganya ini sudah sering dan bolak-balik main ke sana. Tapi sayangnya bapaknya ini selalu tidak bisa ikut pas liburan. Jadi mumpung ada kesempatan dan sang ayah ikut saat itu, Benny memutuskan untuk mengikuti kemauan ayahnya untuk lihat terowongan yang udah dibangun pada zaman Belanda itu. Dan sesampainya Benny di Cafe Gumitir, mereka langsung memesan makanan dan juga beristirahat sambil menikmati pemandangan di sekitar sana. Benny saat itu belum paham kalau sang ayah ini sudah nggak kelihatan saat turun dari parkiran. Sang ibu dan adik-adiknya mengira kalau ayahnya ini langsung pergi ke toilet. Jadi mereka tidak ada perasaan khawatir sama sekali saat itu. Saat Benny selesai makan dan juga sang ibu yang sudah selesai, perasaan Benny agak tidak enak. Karena sang ayah yang tak kunjung nampak dan kembali ke mereka. Akhirnya mereka bingung. Hingga Benny menelpon sang ayah bolak-balik tapi telepon tidak menyambung. Entah karena tidak ada sinyal di handphone sang ayah atau gimana, Benny juga tidak paham. Akhirnya Benny dan keluarga meminta tolong kepada salah satu satpam untuk ikut menolongnya mencari keberadaan sang ayah. Hingga tiba-tiba datang seorang laki-laki yang membawa rumput mendekati satpam kafe tersebut. Dia bilang, "Pak, tadi saya lihat ada laki-laki pakaiannya rapi. Dia tuh jalan sendiri, nggak sadarkan diri menuju ke terowongan." Mendengar penjelasan laki-laki itu, Benny meyakini itu adalah sang ayah. Tidak lama, Benny dan sang keluarga langsung menuju ke lokasi terowongan. Sesampainya di sana, Benny tidak melihat sang ayah berada di daerah sekitar situ. Sepi dan sunyi sekali. Hingga akhirnya Benny mencoba menelpon sang ayah. Dan kali ini terdengar suara dering telepon dari kejauhan. Benny dan keluarga meyakini bahwa sumber dari suara itu berada di dalam terowongan. Benny yang sudah sangat khawatir dan memastikan bahwa dering telepon itu berasal dari handphone sang ayah, dia langsung berlari mendekati suara itu. Benar saja, ketika Benny mendekati suara dering telepon itu, jaraknya tidak jauh dari mulut terowongan, sekitar 50 meter. Dengan penerangan cahaya flash dari handphone Benny, dia melihat sesosok laki-laki tengah duduk di pinggir rel kereta api dengan posisi tidak sadar. Karena merasa aneh dan perasaan Benny mulai tak nyaman, Benny segera menepuk sang ayah, dan saat itu ayahnya tersadar dan mulai celingak-celinguk melihat dirinya sudah berada di dalam terowongan. Setelah berhasil keluar dari dalam terowongan, sang ayah hanya terdiam dan berjalan sampai kembali ke kafe. Sesampainya di dalam kafe, sang ayah meminta minum dan mulai duduk sambil menenangkan diri setelah sesuatu yang terjadi padanya tadi. Kemudian ayah bercerita,
Mungkin niat ayah yang jelek. Jadi yang nunggu tempat ini nggak suka sama ayah. Sebelum kesini memang ayah ada niat untuk datang ke terowongan dan mencoba ingin tahu benar atau enggak di sana itu ada penunggunya. Kalau ada, ayah pengen foto. Tapi pas ayah turun, ayah ketemu sama orang laki-laki, dia tuh membawa rumput. Dia tahu nama ayah dan juga niat ayah, sampai dia berkata, "Datang sekarang, Pak. Sudah ditunggu di sana sama orang Belandanya di terowongan," gitu. Dan setelah itu bapak nggak sadar, tahu-tahu bapak udah ada di dalam terowongan dan dengar suara kamu. Dan setelah mendengar penjelasan ayahnya, Benny langsung menghela napas panjang karena dirasa ada sesuatu yang penting ingin disampaikan dan tidak ingin membuat keluarganya panik. Benny kemudian mendekatkan diri kepada sang ayah dan membisikkan sesuatu. "Yah, aku tadi lihat perempuan Belanda duduk di atas pundakmu dan tersenyum menyeringai ke arahku. Dan setelah itu mereka memutuskan pulang dan tidak melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi." Demikian cerita ini ditulis dan dibagikan oleh Kak Siska yang berjudul Terowongan Gumitir Jember. Semoga kalian bisa mendapatkan hikmah dan memperoleh kesimpulan dari cerita ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu istirahat dan waktu tidur kalian. Saya mohon maaf apabila dalam sajian cerita ini ada kata-kata saya yang keliru atau ada kata-kata saya yang menyinggung hati kalian. Saya Udin, host dari podcast Horor Sendirian. Terima kasih.